Dua orang sepakat. Mari kita membaca ayatnya di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Kita sangat bersyukur dengan pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di sini betapa Tuhan itu sangat menghargai kesepakatan itu. Dari mana kita tahu? Dari persyaratan yang saya boleh katakan yang sangat-sangat minimum, saudara-saudara. Tuhan tidak minta sekian banyak orang sepakat baru dia akan hadir, baru dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Tapi Tuhan hanya minta dua orang sepakat di dunia, maka apa saja yang diminta Bapa kabulkan. Luar biasa, saudara. Ayat ini selalu saya berikan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, karena saya percaya dua orang di sini yang paling ideal tentunya adalah suami istri. Suami istri itu pasangan atau dua orang yang paling ideal dan paling gampang sepakat sebenarnya. Tapi dalam kenyataannya seringkali justru suami istri sulit sepakat. Nah ini, saudara. So itu kita mau belajar bahwa bagaimana dua orang sepakat itu mempunyai dampak yang luar biasa, yang besar sekali. Tapi sebelum itu kita harus melihat sepakat yang bagaimana tentunya. Kalau dulu kita hanya mendengar dua orang sepakat, tapi nanti kita akan lihat sepakat yang bagaimana. Saya akan memberikan 3 keadaan dari masalah kesepakatan ini dan masing-masing saya beri contoh. Supaya kita bisa membuka pengertian kita. Yang pertama adalah keadaan yang tidak sepakat. Kita mulai dulu dari keadaan yang tidak sepakat. Di dalam kitab Kejadian 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara perhatikan di sini bagaimana Ishak dan Ribka tidak sepakat dalam mendidik anak-anaknya. Mereka ada keberpihakan. Jadi kalau anak-anak itu ya orang tua harus adil, saudara. Tidak boleh ada pilih kasih. Walaupun anak-anak itu tentu kemampuannya berbeda-beda. Semua kita harus adil. Nah Ishak dan Ribka ini sudah bukan hanya tidak adil, tapi mereka satu sama lain tidak sama. Yang satu lebih cinta kepada Esau, yang satu lebih cinta kepada Yakub. Ini sangat-sangat fatal sebenarnya. Kalau dua orang tua sudah tidak sepakat dalam mendidik anak, itu sangat fatal sekali, saudara. Saya seringkali bilang kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, walaupun mereka belum punya anak, saya tekankan sepakat, mendidik anak itu harus sepakat. Bukan cuma sepakat, tetapi di depan anak jangan sampai kita mengurangi respek kepada pasangan kita. Dan yang paling celaka ini, anak diajak boloan sama orang tua. Nah ini paling celaka sebenarnya. Orang tua tidak akor, lalu anaknya diajak boloan. Ini benar-benar konyol ini saudara-saudara. Sebab kalau anak itu tidak respect kepada orang tua, katakan anak itu diajak boloan sama mama, sehingga anak itu tidak respect kepada papa. Menurut saudara siapa yang rugi? Bukan papa yang rugi, atau sebaliknya mungkin anak diajak boloan untuk melawan mama, bukan mama yang rugi. Yang rugi itu anak-anak Anda sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Firman Tuhan jelas berkata, kalau anak itu tidak menghormati orang tua, dia tidak akan mendapat berkat di dalam Efesus 6 itu. Dikatakan bahagia dan umur panjang. Jelas toh? Efesus pasal 6 kan jelas. Hormatilah orang tuamu supaya
engkau berbahagia dan berumur panjang. Jadi kalau kita ngajar anak tidak respect kepada pasangan kita, itu kita benar-benar bodoh dan konyol sekali itu, saudara. Makanya kita harus perhatikan ini. Ishak dan Ribka tidak kompak dalam mendidik anak, tidak sepakat. Saudara tahu hasilnya apa? Pecah itu Esau dan Yakub. Mulai dulu sampai sekarang tetap musuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan. Ayo suami istri sepakat, jangan ada sesuatu di antara suami istri. Kenapa sih? Kok sudah menikah begitu lama, lalu saudara ada masalah persoalan, tidak dibereskan, sampai nggak nyapa, sampai nggak tidur bersama. Kenapa sih? Kok bisa hidup dalam rumah tangga yang demikian? Nah itu makanya saudara-saudara mari. Jadi ini masalah yang terjadi bukan di luar sana, tapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ayo kita bina ini kesepakatan ini ya. Ini sangat penting kalau kita mau supaya anak-anak kita berbahagia, kita harus bagaimana caranya antara suami dan istri itu harus sepakat. Beri teladan yang baik kepada anak-anak itu. Supaya mereka bisa melihat sebuah model, sebuah patron yang baik, blueprint itu turun kepada mereka, nanti kepada cucu-cucu. Makanya ini jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap ringan ini saudara, keadaan yang tidak sepakat ini. Yang kedua, sepakat tapi tidak benar. Ini yang saya katakan tadi. Sepakat yang bagaimana? Contohnya di Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Mereka sepakat, tapi sepakatnya enggak benar. Sepakatnya mendustai Roh Kudus, berbohong kepada Tuhan. Saya tidak melihat masuk ke dalam masalah persoalan itu. Saudara bisa baca sendiri. Tapi yang saya lihat bagaimana saudara sepakat itu harus benar. Nah di sini kita mesti lihat sebab yang namanya sepakat itu seringkali egois ya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau pendapat antara suami dan istri itu enggak sama, selalu menyalahkan bukan? Kamu sih enggak sepakat sama saya. Yang satu juga, lah kamu yang enggak sepakat sama saya. Nah, ya toh? Lalu siapa sepakat kepada siapa? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Sepakat itu standarnya firman Tuhan. Bukan kepada saya, bukan kepada istri. So itu jangan kita menekan pasangan kita, kamu enggak sepakat sama saya. Nanti yang satu enggak terima, lah kamu yang juga enggak sepakat. Jadi kita harus lihat firman Tuhan ngomong apa. Ini standarnya di sini. Jadi kalau sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara harus milih kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, lebih baik berargumentasi daripada kita ngalah tapi salah. Jadi ini Ananias dan Safira, saudara-saudara, saya berpikir waktu itu, kalau ada salah satu, katakanlah Safira waktu itu menolak, jangan suamiku, ini enggak benar, kita harus ngomong apa adanya, selamat mereka. Ya, selamat. Tapi dua orang sepakat untuk mengatakan yang tidak benar, dua-dua amblas. Makanya saudara-saudara, setiap kita harus benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Jangan kita berkompromi kalau sudah masalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lihat mana yang benar bukan? Makanya itu saudara-saudara kita harus benar-benar sepakat, tapi harus sepakat yang benar. Sepakat untuk berpegang kepada firman Tuhan, tidak kompromi. Baik, sekarang keadaan yang ketiga, yaitu sepakat dan sepakat yang benar. Saudara-saudara, kalau itu benar-benar terjadi, sepakat dan sepakat itu benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya mau katakan yang terjadi adalah benar-benar explosion. Akan ada breakthrough, gebrakan, akan terjadi dampak yang luar biasa, membawa dampak yang luar biasa. Dan akan diberkati Tuhan dengan hal yang luar biasa. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, kita melihat ada sebuah cerita di dalam 1 Samuel pasal 14. Coba saya bacakan saja. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu anonim kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Saudara lihat di sini, kalau saudara membaca ceritanya, saudara akan melihat bahwa waktu saat itu benar-benar keadaan bangsa Israel itu terpuruk. Mereka benar-benar terdesak oleh musuh. Dan Saul sebagai raja waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga benar-benar dia tidak punya pertolongan.
Tapi masih ada pertolongan lewat anaknya yang bernama Yonatan, saudara. Yonatan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita tahu Yonatan bersahabat erat dengan Daud. Yonatan tahu kebenaran. Nah, dari perkataannya kita sudah lihat bagaimana dia punya iman. Dia bilang, bagi Tuhan tidak masalah jumlah. Kalau Tuhan mau menolong, meskipun jumlah kita kecil, sedikit juga Tuhan bisa menolong. Ayo kita maju, berdua. Berani kamu? Ya, tantang ini ya, membawa senjatanya. Saya sepakat. Nah, saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat siapa namanya. Dan sudah tahu, mereka berdua maju dan mereka membunuh musuh kurang lebih 20 orang. 2 lawan 20. Tetapi dampak dari perbuatan mereka itu menimbulkan sebuah efek psikologis. Baik kepada musuh, baik kepada bangsa Israel. Saat itu musuh benar-benar mereka kaget dan bangsa Israel bangkit semangatnya. Dan mereka dari keadaan terpuruk, mereka maju. Dan hari itu mereka mendapat kemenangan yang luar biasa. Karena ada Yonatan dan Bujang sepakat beriman, sama-sama punya iman. Sepakat, ini iman bukan? Ini perkataan iman ini, Yonatan ini saudara-saudara. Sementara Saul sudah tidak punya iman, Yonatan punya iman. Dan didukung oleh bujangnya. Nah ini, Yonatan sendiri kalau nggak ada yang dukung dia juga mungkin nggak berani maju. Tapi dia butuh dukungan dan bujangnya sepakat. Jadi dalam pekerjaan Tuhan, dalam keadaan sehari-hari saudara-saudara, seorang pemimpin itu butuh orang-orang seperti ini. Yang sepakat mendukung. Sebab tanpa kesepakatan sudah sulit, pekerjaan itu sulit. Alot, nyeret, dan tidak ada artinya. Tapi dengan kesepakatan ini, ya walaupun mereka cuma berdua, tapi dampak yang mereka lakukan itu luar biasa. Nah itu sebabnya saya tadi katakan sepakat itu membawa dampak yang luar biasa. Dan diberkati Tuhan, dan ditolong Tuhan. Bangsa Israel hari itu benar-benar luput dari mara bahaya, bahkan mereka mendapat kemenangan. Baik, yang kedua, kembali kepada suami istri. Ada sepasang suami istri yang luar biasa yang mendukung pelayanan Paulus, namanya adalah Aquila dan Priscilla. Jadi Aquila dan Priscilla ini Tuhan sudah siapkan bagi Paulus. Jadi pas dalam perjalanan misinya Paulus sampai di kota Korintus, waktu itu dia dipertemukan dengan pasangan suami istri, Aquila dan Priscilla, yang juga mengungsi dari Roma karena diusir waktu itu orang-orang Yahudi, dan dia berangkat dari Roma dan dia sampai di Korintus. Dan ketemulah mereka di situ. Dan mereka bekerja bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan benar-benar Injil disebarluaskan. Pekerjaan Tuhan terbuka lebar di Korintus. Luar biasa, Tuhan punya orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk mendukung hamba-hambanya. Yang luar biasa adalah suami istri ini, saudara. Ya, Tuhan pakai untuk mendukung Paulus. Sehingga Paulus punya keberanian, Paulus punya keluasan untuk memberitakan Injil, untuk membuka sidang di situ, didukung oleh kedua suami istri, saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, orang-orang yang tidak bisa kita abaikan jasa-jasanya ini. Bukan cuma itu, ketika mereka sudah berpisah, akhirnya Aquila dan Priscilla ini pindah ke kota Efesus, maka di situ Aquila dan Priscilla ketemu dengan hamba Tuhan yang lain. Seorang penginjil muda yang bernama Apolos. Dipakai Tuhan, Apolos. Semangat. Nah, orang muda itu semangat. Semangatnya ini loh saudara. Makanya kita generasi yang sudah mulai menginjak generasi atas ini, dukung. Orang muda ini dukung. Jangan dihalangi, jangan dipersulit, diberi dukungan kepada mereka, saudara. Supaya mereka bisa maju, sebab sama-sama membutuhkan. Generasi tua punya kelebihan, punya pengalaman, punya hikmat. Generasi muda punya semangat, punya tenaga. Sama-sama, kalau bisa bekerja sama luar biasa ini. Nah di situ Aquila dan Priscilla ketemu dengan Apolos. Dia memperhatikan bahwa Apolos memang dipakai Tuhan luar biasa, tapi Apolos punya kekurangan dalam hal doktrin. Ya, kita tahu Aquila dan Priscilla 1,5 tahun dilatih oleh Paulus secara tidak sadar, bukan? Dia mengikuti Paulus di Korintus, bagaimana dia mengikuti, dia mendengar pengajaran Paulus. Saya yakin Aquila dan Priscilla ini matang dalam pelayanan. Setelah itu ketika dia ketemu dengan Apolos, dia ajak Apolos ke rumah dan di situ dia mentoring. Diterangkan, oh ada poin-poin ini, kamu belum tahu, terutama tentang Roh Kudus, tentang ini. Dan luar biasa, akhirnya Apolos ini dari Efesus dia pergi ke Korintus dan dia menjadi berkat di sana dengan luar biasa.
kembali Aquila dan Priscilla punya andil. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dan saya tidak tahu mereka punya anak atau tidak, sebab Alkitab tidak mencatat. Kalau mereka tidak punya anak, tentu mereka akan lebih leluasa. Ayo, sepakat suami istri. Dan apa yang mereka lakukan dicatat. Ini firman Tuhan yang kekal, saudara ya. Jadi firman Tuhan ini kekal. Dan nama Aquila dan Priscilla ada di situ. Roma 16 ayat 3-4. Paulus menulis, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi, termasuk saudara dan saya. Jadi kalau di Alkitab kita ini adalah non-Jewish Christian, orang Kristen yang non-Yahudi. Paulus berkata, bukan aku saja, semua jemaat non-Yahudi berhutang budi kepada mereka. Jadi saudara dan saya, kita juga secara tidak langsung berhutang budi kepada Aquila dan Priscilla ini. Jadi saudara-saudara, mari, saya yakin suami-suami, istri-istri, keluarga-keluarga, ayo sepakat loh. Dukung pekerjaan Tuhan, benar-benar saudara sepakat maju untuk melayani Tuhan. Wah saudara, upahmu bukan di dunia tapi di sorga. Dan yang terakhir ini yang penting yang seringkali kita juga lupakan. Bahwa bicara tentang sepakat bukan hanya antara manusia, tetapi juga manusia dengan Allah. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Paulus berkata, Roh Kudus dan rohmu bersaksi bersama-sama di dalam Roma. Di Roh Kudus dan roh manusia ada. Dan kalau itu bisa sepakat, luar biasa. Benar-benar apa yang kita minta pasti terjadi. Apakah bisa? Bisa. Alkitab mencatat, pada zaman sebelum Roh Kudus dicurahkan, masih perjanjian lama, ada seorang yang Tuhan akui sepakat dengan hatinya, yaitu Daud. Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang yang hatinya sepakat dengan hatiku. Whose heart beat to my heart. Jadi denyut jantungnya Daud itu sama dengan denyut jantungnya Tuhan. Artinya apa? Daud benar-benar sepakat dengan Allah. Satu-satunya orang yang diakui. Makanya Mesias itu dikatakan adalah tunas Daud, keturunan Daud. Mari saudara-saudara, kita mau sepakat dengan Roh Kudus. Supaya benar-benar apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan dari khotbah, usahakan diri Anda sepakat. Terutama kalau Anda adalah suami istri. Usahakan sepakat dalam kebenaran. Jangan lupa, sepakat harus sepakat yang benar. Dan terutama, saya mau katakan, setiap pribadi sepakatlah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.